Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Games. Seperti biasa, kita balik lagi untuk ngetes game. Di video kali ini kita bakal ngetes Sharp Aquos R8S Pro. Dia ini pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang sebenarnya HP yang fokus ke kamera ya. Bisa kita lihat 1 inci sensor. Tapi ya, kita bakal lihat gimana untuk performa gamingnya di video ini. Untuk full reviewnya besok ya, jangan lupa di channel utama gue. Anyway, kita langsung aja tes bagaimana. Gue by the way, ini masih di Android 14, jadi masih bisa pakai Tacostats. Tacostats udah nyala, nanti kalian bisa pantau aja di sini bagaimana untuk Celsius ya. Sekarang ada di 33 Celsius ya, bisa kita lihat skin temperatur. Terus di sini baterainya kita mulai dari 70%. Kita langsung tes, buka Wuthering Wave, dan sambil nunggu nge-launch, yang pastinya gue juga bakal siapin di sini untuk stopwatch. Buat yang nanya ya, banyak yang nanya juga, Bang itu ini smartwatch apa? Ini by the way nama smartwatchnya Huawei Watch GT4. Harga 2 jutaan gue lebih rekomen ini sih daripada smartwatch kayak Samsung gitu. Baterainya tahan bisa hampir 2 minggu. Oke, daripada ngebahas smartwatch, kita kan mau tes Wuthering Wave. Ini gue by the way Wuthering Wave masih di update 2,2, jadi belum anniversary ya, belum ada Zani dan teman-teman, masih di banner Cantarella. Kita langsung masuk dan kita langsung aja gas. Mulai stopwatchnya seperti biasa, kita bakal tes selama 15 menit ya, as always. Dan seperti biasa kita zoom dikit juga, biar lebih kelihatan. Nah, 1,5 aja ya. Kita taruh sini. Dan seperti biasa, ini hari Senin, jadi gue mau daily commission dulu, lebih tepatnya mau weekly boss dulu ya. Untuk setting, kita lihat dulu aja di setting. Setting sendiri, ini gue udah customize setting yang menurut gue cukup bagus, yaitu di custom setting, tapi sebenarnya ini di high ya, rata kanan. Resolusi di high, frame rate di 60, special effect medium, FSR gue matiin biar visualnya lebih bagus. Shadow-nya gue turunin ke medium, biar nge-save hit sama biar nggak terlalu demanding juga. LED bias, medium. Anti-aliasing gue nyalain juga, tapi bisa dimatiin kalau misalnya kalian oke, tapi gue nyalain anti-aliasing, soalnya harusnya HP ini sih kuat ya, pakai Gen 2. Belum gue nyalain kalau density, auto FPS gue matiin, dan juga seperti ini. Wounded effect gue juga nyalain ya, biar kayak di PC. Oke, seperti itu untuk settingnya. Dan kalau bisa kita X, kita ke karakter gini. Visualnya cukup bagus ya. Layarnya si Sharp Aquos R8S ini tuh lebih ke arah vibrant, tapi kontrasnya kontras banget. Jadi memang di beberapa tempat yang gelap, kerasa banget gelapnya. Oke, kita langsung aja coba tes ya. Kalian bisa pantau aja FPS-nya di sini. Kita coba tes langsung main daily weekly challenge. Kita lawan Wheels of Broken Fate. Gue lupa lagi Zani pakai apa material, tapi ini gue masih buat Cantarella juga sih. So ya, let's go. Ntar lagi gue bakal pre-farm kayaknya. Untuk karakter kayaknya kita pakai karakter ini aja ya. Gue soalnya nggak ada itu juga. Bisa pakai Camellia, cuma Camellia ngebosenin kan. Setiap gue tes kalau nggak Camellia, kalau tak kita coba pakai Jinxie deh. Oke, gaskeun. Kalau instance harusnya sih oke. FPS harusnya bagus ya, karena instance di HP mid-range pun nggak bikin panas. Oke, seperti biasa gue naikin volume dan gue bakal nggak ngomong. Let's go. Oke, epic banget endingnya. Dan tadi di awal cuma ada sedikit stutter di awal banget ya, cuma sekali. Mungkin itu dia lagi resource-nya lagi di loading ya, wajar banget. Tapi setelah tadi kita ngelawan gitu, langsung smooth ya, nggak ada stutter sama sekali. Dan FPS tadi kalian bisa pantau juga, lumayan bagus. Ini benar-benar smooth banget. Jadi kalau agent tuh di instance atau di dalam ruangan kayak gini sih masih super duper smooth banget ya, no problem. Cuma bisa kita lihat ya, ini tadi kelihatan nggak sih? HP-nya udah langsung ngedim ya. Ini yang gue rasa juga di Sharp Aquos R8S Pro tuh, walaupun dia pakai Agent 2, tapi thermal throttling-nya, atau bukan thermal throttling sih, dimming-nya agak cepat kayak sekarang tuh. Sekarang dia layarnya jadi terang lagi. Kelihatan nggak tuh? Jadi kayak
bukan thermal throttling, jadi bukan performance yang turun, tapi si layarnya tuh cepet banget, kayak gelap nggak gitu. Dimming screen-nya tuh kayak cepet banget ya. Next kita coba sekali lagi ya, weekly boss lagi, tapi kita coba ini nih. Kita coba weekly challenge-nya si HKT. Volume untuk speaker sendiri sih, pas unboxing gue bilang agak kurang, tapi ternyata pas gue denger cukup oke lah ya. Dia lebih ke arah bassy, vokalnya ternyata masih cukup kedengeran, bassy, dan ya kayak HP flagship budget lah ternyata ya. Setelah gue denger lama-lama, gak seburuk itu. Dan untuk main game juga tadi bisa denger cukup oke lah ya, tapi kedengeran banget. Untuk instrumen dia agak mundur banget suaranya. Oke, next HKT. Kita coba ganti aja pakai Kalota seperti biasa. Let's go. Habis ini kita coba grinding artifact buat rover kita ya. Habis itu kita lawan-lawan musuh yang di overworld, terus kita ke Ragnarok seperti biasa. Oke, waktunya gue berhenti nggak ngomong. Let's go. Jadi ya, kelihatannya kalau di dalam ruangan kayak gini, kalau lagi combat, dia di sekitar 50 fps paling bawah. Low-nya tuh segitu ya, di 50 fps-an. Dan bisa kita lihat, kita baru 5 menit main, starter udah nggak ada ya, bagus. Baru 6 menit main ya kita, dan udah mulai kelihatan tadi ada thermal throttling, dan HP-nya baru 6 menit di daerah kamera sini, udah kerasa panas. Dan kelihatan dari temperaturnya ya, skin temperaturnya udah di 51 Celsius. That's quite hot sih. Jadi udah lumayan panas kelihatan. Dan even di dalam ruangan gini, FPS-nya juga nggak kayak tadi pas kita lawan siapa sih? Fredulis. Gue nggak tau cara nge-pronounce-nya, nggak pas ngelawan tadi Wilkie Boss yang tadi ya, Fredulis. Jadi di sini dia FPS-nya lagi diem gini aja 50. Tadi kan masih 59-60-an. Jadi thermal throttling-nya di HP ini cukup agresif. Gue sih nggak bakal ngeklaim juga. Oke, kita coba artifact hunting, tes Discord. Eco hunting sih, bukan artifact, masih ke bawah itu. X kita masih ke bawah, Genshin. Oke. By the way, ini video udah lama sih ya, hampir sebulan yang lalu. Di main channel gue kan sempat nge-upload itu ya, video ROG Ally yang gue sempat kayak ngekritik Genshin, dan ternyata Barat sama Indonesia sama ya, banyak orang-orang Genshin yang kayak gitu ya, yang nggak bisa nerima kritik, dikritik game-gamenya, kerasanya kayak mereka sendiri kena kritik. Lucu banget sih sebenarnya ngeliat komennya. Gue sih kayak rame sih ternyata ya. Kayaknya gue bakal lebih sering itu deh, nge-bash Genshin, soalnya lumayan buat refreshing ya, buat kayak happy aja gitu ngeliatnya. Soalnya lucu gitu komen-komennya, kayak saking gak masuk akalnya. Anyway, oke, daripada gue diserang lagi di sini, males juga. Kita langsung aja lawan tester Discord, dia lagi pada bengong. Let's go. Oh, salah rotasi, god damn it. Oops. Heaven ordained. Banish all vice. Vow from the soul.
Alright. Bisa kita lihat kalau banyak efek kayak gitu, FPS langsung tadi turun kelihatan sampai ke 40-an ya. Lumayan dropnya sih. Oke, kita klaim aja. Kita lihat. Semoga kita dapat aero. Goddammit. Aero. Goddammit. Oke. Nice. Gue udah nggak peduli sama bintang 1 sih. Oke. Kita dapat. Tapi kalau nggak salah, wait. Kalau nggak salah build gue udah komplit deh. Lupa lagi. Coba kita lihat ya. Oh, tinggal satu. Oke. Ya, kita villa dulu guys. Kita coba. Ini nih. Kita coba build. By the way, tadi habis kita combat itu, ini panas banget loh. Lumayan anget-anget panas, sekarang makin panas lagi. Thermal throttling-nya cepet ya. Dia di 6 menit udah thermal throttling, dan setelah itu, ini makin parah lagi. Bisa kelihatan juga CPU-nya juga 65 Celcius naik terus temperaturnya. Oke, kita coba aja. Kayaknya gue bakal sacrifice ini deh. Right, kita upgrade. Semoga dapat crit rate, crit damage. Kalau lagi nge-artifact gini agak agak kerasa sedikit laggy ya. Jadi nggak responsif banget gitu. Kalau lagi kayak di Echo nge-upgrade gini. Oke. Crit rate, crit damage, come on. Bam. Fucking hate this. Oh my god. Tai anjir emang. Mau di game manapun ya, game gacha nih gara-gara Genshin yang pertama kayak gitu, substat tuh nyebelin banget. Anyway, next kita coba lawan boss yang di Overworld. Oke, let's go. Jadi kita coba lawan boss yang di sini nih. Kita teleport aja. Nanti kita bakal ke Rinasita, terus kita langsung terbang ke Raguna. Alright. Jadi kalau misalnya lagi kita jalan-jalan biasa, ini kondisi HP udah thermal throttling ya by the way. Ini HP kerasa panas. Tapi gue bisa bilang FPS ya, kalau kalian cuma kayak jalan-jalan gini, masih 55.4 sih oke. Dan ini settingannya pretty much hampir semua rata kanan kan, cuma shadow-nya aja gue kurangin. Jadi Snapdragon Agent tuh walaupun di pair sama HP yang technically gak bagus ya, ini Sharp HP-nya menurut gue untuk Agent tuh cepet banget panas, aneh. Tapi dia masih bisa mempertahankan performance. Itu kelihatan banget seberapa bagus Agent tuh ya. Anyway, ini ada si boneka sialan, kita bunuh dulu aja. Oke, nah kalau kayak tadi ngeluarin Echo gitu langsung ya, turun ke 46 kelihatan kasus tadi. Anyway, kita ganti karakter aja. Gue mau pakai ini deh kayaknya. Pakai tim yang lain ya, soalnya kita ngelawan Spectro juga. Kita pakai siapa ya? Camellia lah ya. Tadi kan kita udah pakai Carlota, udah pakai Jinxie, kita pakai Camellia, si Cegil. Alright. Jadi exploring ini masih smooth ya, dan layarnya juga responsif, jadi nggak ada masalah. Kita zoom in gini, tuh, no problem. Nice. Oke, langsung aja kita lawan nih. Mana nih bosnya? Oh itu. Bisa dilihat tuh temperatur GPU-CPU-nya udah paling peak ini ya, panas banget. Dan mati sama Cantarella, nice. Oh enggak deng. Nggak dapat action sih Camellia, kasihan. Gampang banget ya. Bisa kelihatan tadi FPS-nya turun, tapi at least dia masih di 40-an sih, walaupun thermal throttling menurut gue ya, masih oke banget. Walaupun HP-nya panas, tapi masih oke lah. Ini paling panas ya loh kayak sekarang lihat. 72 Celcius. Yap, 72 Celcius dan skin temperatur di 54. Panas ini chipsetnya, udah lumayan panas. Tapi gue rasa thermal throttling sendiri memang dia ke thermal throttlingnya cepet ya, dan screen dimmingnya juga cepet, tapi performance-nya nggak benar-benar kena banget gitu ya. Dia mungkin cuma turun kayak 10-15 FPS dari max performance, yang artinya dari 60 FPS jadi sekitar 45, 40 palingnya kalau bisa banyak banget efek. Masih oke banget sih. Kita ke Rinasita aja, gue mau ke Raguna, tapi kita coba terbang-terbang juga ya, biar kelihatan oke lah. Kita dari mana ya? Dari sini aja deh, jangan jauh-jauh.
dari sini. Oke, seperti biasa kita bakal tutup di Ragusa untuk penutupan videonya. Ntar lagi 15 menit, udah 1 menit lagi. Oke, tapi ya setelah combat gitu memang dia FPS sebenarnya kalau lagi thermal throttling gini hover sekitar 58, 55 gitu ya kalau kalian cuma jalan-jalan. Yang menurut gue sih untuk exploring masih enak banget ya. Masih bagus lah pretty much. Tapi ya, again ini settingan hampir semua rata kanan. Kalau misalnya kalian mau lebih awet, tinggal diturunin aja yang pastinya. Speednya sendiri kalau misalnya kalian mau teleport dia pakai UFS 4.0. Storage-nya jadi kenceng. Harusnya nggak ada masalah, bisa kita lihat loading sendiri nggak lama-lama banget. Lumayan kenceng malah menurut gue. By the way, sorry kalau misalnya banyak smudge di layar karena dia pakai skin protector dan gue hapus berapa kali tetap muncul lagi juga. Oke. Kita langsung aja lihat bagaimana. Karena di Ragusa kan lumayan berat ya, biasanya CPU-nya struggling. Temperatur cuma dia turun lagi ya, jadi 70, 69 lagi kalau misalnya nggak combat. Combat memang paling berat berarti, apalagi di open world kayak gitu. Kalau terbang sih enak, nggak ada masalah, smooth. FPS kalau terbang di kota sekitar 50-an tadi. Sepedip ke 30, tapi mungkin lagi loading aja ya. Masih loading, kita harus tunggu sampai selesai loading. Dan kalau di kota, FPS-nya berapa? Oke, jadi kelihatan ya, kalau lagi thermal throttling di kota memang paling berat. FPS-nya turun jauh banget. Kalau lagi kayak di bukan di kota, kayak tadi cuma kayak di pegunungan-pegunungan, FPS bisa sampai 58, 50-an. Kalau di kota dia langsung absolutely turun di 40-an, terus tadi sempat 30-an lah ya, 30 high bisa dibilang. Ya mungkin gara-gara crowd density gue kan high juga, jadi CPU-nya benar-benar struggling. Bisa kelihatan tuh, CPU-nya lebih panas dari GPU-nya. Dan apakah ada bug kalau misalnya kita masuk ke beta, ada bug atau enggak? Enggak, aman. Bagus. Jadi ya, kalau di kota lagi thermal throttling gini FPS memang turun. Karena crowd density juga yang pastinya jadi sekitar 40, paling bagus 40. Oke, jadi seperti itu untuk konklusinya dan bagaimana untuk si performance-nya sendiri konklusinya menurut gue. Menurut gue, it's good. Di harga 6 jutaan, ini HP yang sebenarnya untuk fotografi, bukan untuk gaming, tapi karena dia pakai Gen 2 yang chipset bagus banget ya. Jadi untuk main game masih oke. Memang dia setelah 6 menit tadi bisa kita lihat ada thermal throttling dan screen-nya langsung agak gelap, tapi masih playable banget. Dia thermal throttling-nya nggak ada stutter dan udah segitu aja, nggak makin parah. Heat-nya juga dia tadi ya 71 Celcius, tapi ya segitu aja gitu. Di HP juga di tangan, temperaturnya nggak panas-panas lagi gitu, segitu aja. Jadi mungkin kalau misalnya thermal throttling, jalan-jalan di open world sekitar 50-an, di kota 30 high, kalau misalnya lagi combat open world 40-an, combat instance 50-an, masih oke banget lah. Ini settingan hampir rata kanan juga kan, pretty good. FSR mati lagi, terus anti-aliasing nyala. Bisa diturunin juga tuh si anti-aliasingnya kalau misal mau lebih bagus dan FSR dinyalain kalau ingin lebih irit. Performance ya, nggak cepat panas, tapi udah bagus banget sih menurut gue ini, performance-nya. Ya, kelihatan Snapdragon 8 Gen 2 memang masih oke banget even di HP yang bukan diperuntukkan untuk gaming ya. Dan masalah panas juga gue rasa apakah comfortable dipegang? Untuk belakang sih masih comfortable, anget-anget biasa aja. Untuk frame, di bagian kiri frame sini kadang kerasa agak sedikit panas, agak kurang nyaman, tapi untuk frame kanan sih masih cukup oke. Jadi ya, cuma segitu aja untuk video gaming test HP ini. Overall untuk HP flagship 6 jutaan sih, ini resmi lagi ya. Bagus juga ternyata untuk gaming. Ternyata ini gue rekomen banget juga untuk gaming. Enak banget. So ya, nggak cuma kamera bagus, gaming juga oke. Tapi seperti biasa, untuk video full review-nya bakal gue ditayangin besok ya. Stay tune aja di channel utama gue. So, cuma segitu videonya. Thank you for watching. Dan ketemu lagi minggu depan untuk video gaming test yang lainnya dari HP utama yang gue review di main channel StephTech. Goodbye. Thank you for watching.